Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Kami dari kelompok yang mengangkat tentang permasalahan masalah di negeri ini yang mengenai permasalahan penyalahgunaan kekuasaan serta penyalahgunaan anggaran. Dari saya sendiri dengan nama panjang Hilman Syakila Syakbi dengan NIM 2404 0674229 dengan saudara Fatih berapa ya? Saya Muhammad Fatih Cahyo dengan NIM 2404 0674 226. Saudara Rafael? Dengan nama saya Rafael Benino dengan NIM 2404 0674246. 246. Saudara Farid? Dengan saya Yasin Fadil Medina dengan NIM 2404067422. Jadi selanjutnya akan ada beberapa sesi. Yang pertama itu sesi pertama itu tentang asal usul terjadinya masalah di negeri ini yang mungkin teman-teman sudah menyiapkan ya untuk penyampaiannya di video kali ini. Dan sesi kedua yaitu tentang faktor, apa sih faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan ini kok bisa terjadi kayak gitu ya. Itu sesi kedua. Sesi ketiga itu tentang solusi, ya, tentang solusi. Jadi kita juga selain menganalisis masalah itu, kita sebagai mahasiswa kan juga harus peka ya, bisa memberikan solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu sesi terakhir, kita akan saling menanggapi atau menambahkan solusi dari beberapa solusi yang telah dikemukakan di sesi ketiga. Oke, mungkin kita mulai saja ya. Ini sebelumnya untuk membuat acara diskusi ini semakin encer ya, mungkin kita sapa-sapa kabar dulu dari kawan-kawan di sini. Mungkin dari saudara Fatih, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat ya, semakin hari semakin sehat ya. Sehat. Oke, dan saudara Rafael gimana hari ini? Kayak apakah masih panas Surabaya? Atau gimana ya? Ya puji Tuhan, dari perjalanan cukup ramai dan lancar ya. Mungkin suasana yang hawanya sekarang lagi mendung tapi sedikit panas juga. Masih panas ya? Surabaya ini meskipun hawanya hujan tapi masih panas ya. Walah. Ya, lanjut dari saudara Fani, gimana kabar hari ini? Baik, cuman gara-gara mendung agak ngantuk ya jadi. Oh iya, ngantuk ya. Jadi jadi suasana hujan kita ngantuk ya. Teringat di rumah. Apalagi juga hujan ini baru datang di Surabaya. Iya, termasuk fenomena langka. Ya benar. Surabaya hujan juga. Iya. Oke, daripada kita menghabiskan waktu banyak-banyak, langsung saja ya kita mulai. Dari sesi pertama dari saya sendiri ya. Jadi di sini saya selaku moderator ingin juga memaparkan tentang permasalahan yang akan saya angkat. Ya, permasalahan yang angkat yaitu permasalahan tentang Mahkamah Konstitusi yang itu melakukan tindakan nepotisme karena dilakukan oleh mantan ketua MK yang bernama Anwar Usman. Jadi nepotismenya adalah ketimbulan rasa curiga dari masyarakat. Kenapa ini undang-undang kok langsung disetujui kayak gitu. Jadi ini berawal dari beberapa mahasiswa Universitas Negeri Semarang itu melakukan gugatan kenapa? Karena waktu itu ada undang-undang yang membatasi pencalonan wakil presiden, yaitu minimal 40 tahun ya, kalau nggak salah ya, kan ya, 40 tahun. Nah, jadi kan kita sebagai pemuda yang juga ingin ikut kontribusi di partai politik ataupun di pemerintahan, itu kan ingin juga menampilkan diri kita sebagai implementasi dari pemuda Indonesia ya. Nah, jadi itu timbul dari rasa ketidakadilan kepada pemuda di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi latar belakangnya adalah agar pemerintah itu memberikan jalan kepada para pemuda Indonesia untuk tetap kontribusi kepada pemerintahan, bisa melalui pencalonan dibatasi dengan usia lebih muda ataupun dengan beberapa syarat tertentu seperti itu. Mungkin itu saja dari beberapa awal mula kasus yang terjadi. Dari saudara Fatih mungkin bisa diceritakan ya, awal mula kasusnya gimana ya? Baik. Kasus yang saya angkat ini kan kasus tentang pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan dan juga penyalahgunaan anggaran oleh kepala desa di suatu desa di Tangerang, yakni Desa Gembong. Itu kepala desanya itu berinisial AH, itu melakukan penyalahgunaan anggaran
untuk kepentingan pribadi. Dan juga dia itu melakukan Transparansi kayak apa? Transparansi dananya nggak ada ya? iya juga dari dana juga dan juga seperti dana yang dilakukan itu tidak sesuai. Oh, tidak sesuai ya. Tidak realistis ya. Tidak realistis gitu. Dan juga seperti untuk pembelian apapun, untuk membangun infrastruktur apapun itu dana yang aslinya sebesar A jadi B gitu. Lebih berkurang ya. Ah. Berkurang ya. Padahal dana yang digelontorkan sangat fantastis. Fantastis. Harganya. Oke. Mungkin dari Rafael bisa diceritakan ya awal mula kasusnya gimana ya? Mungkin kasus yang saya ambil ini kan tentang penyaluran anggaran ya. Saya mengambil kasus di DKI Jakarta yang mungkin pada saat itu gubernurnya yaitu Pak Anies Baswedan, yang dimana itu waktu itu Pak Anies sendiri itu ingin mempunyai keinginan meningkatkan nilai estetika dan nilai kualitas dari DKI Jakarta itu sendiri dengan membangun suatu monumen menggunakan dana anggaran daerah. Jadi yang dimana itu dana anggaran ini dibangun suatu monumen baru, sehingga pada saat itu dengan adanya monumen itu Pak Anies itu mempunyai tekad bahwa monumen itu dapat meningkatkan nilai estetika ataupun nilai kualitas dari DKI Jakarta. Itulah orientasi. Info ya dari Rafael tentang DKI Jakarta yang kita kan sudah tahu ya, DKI Jakarta sudah tidak ada di ibu kota lagi ya. Oke, dari saudari Farid, saya ceritakan ya awal mula kasusnya PT Induk gitu ya. Jadi itu kan termasuk pencemaran kode etik dalam kasus itu ya. Jadi itu awal mulanya tuh di Taiwan sama Malaysia tuh ditarik pengedaran salah satu jenis Produk ya? produk Kalau boleh tahu apa namanya? Apa ya? Kalau nggak salah spesial kan? Spesial, ayam spesial, spesial iya. ya. Nah, kata berita yang di sana tuh di dalam kandungan itu ada kayak zat-zat yang membuat penyakit kayak kanker. Oh, kayak Ya. kanker. Bahaya sekarang. Bahaya sekali. Nah, tapi dari pemerintah Indonesia sendiri juga menyanggah karena mereka bilang standar kesehatan di Indonesia sama di luar negeri itu berbeda. Oh, malah itu ya. Oke, ini info dari saudara Farid. Ini mengangkat cerita kasus yang melibatkan antara pemerintah dengan pihak swasta ya, termasuk kasus yang baru muncul juga ini. Oke, kita langsung saja sesi selanjutnya ya. Kenapa sih? Ya, kawan-kawan kan sudah menceritakan awal mula kasusnya ya. Pastikan sebelum menjadi kasus kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya, baik dari internal maupun eksternal ya. Oke, kalau dari saya sendiri itu kasus itu terjadi karena ada dua faktor sih menurut saya. Pertama, yaitu faktor kebanyakan anggota DPR yang latar belakangnya itu partai yang pro Jokowi, kayak gitu. Jadi apapun keputusan yang diputuskan oleh Bapak Presiden Jokowi itu langsung disetujui karena sudah kita ketahui secara jelas ya. Mereka latar belakangnya partai-partai yang mendukung Jokowi. Nah, jadi kalau mereka tidak menyetujui keputusan Jokowi, jelas mereka juga mengkhianati partai yang mereka ikuti sejak mereka dikaderisasi waktu itu, kayak gitu ya. Selanjutnya yang faktor kedua yaitu ya pastinya akan kita sudah ketahui Anwar Usman ini pamannya Gibran Raka Buming Raka. Pasti ketahui ya apa faktor nepotisme ya apalagi di tingkat nasional itu kan yang sangat menguntungkan salah satu pihak ya, pasti akan timbul keterpihakan terhadap suatu golongan atau satu individu waktu itu Gibran. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi ya, kita ketahui bahwa sedang keputusan waktu itu yang memimpinnya adalah Anwar Usman. Gitu. Kita ketahui kayak gitu. Mungkin itu saja ya dari faktor yang saya bisa sampaikan. Mungkin nanti di sesi terakhir mungkin kamu-kamu bisa menambahkan mungkin ya. Mungkin cukup dari saya. Langsung saya lempar ke saudara Fatih. Mungkin apa ya faktor-faktor yang pengaruhi kasus tadi Anda cerita tersebut? Baik, terima kasih. Untuk dari kasus yang saya ambil itu ada dua faktor juga. Yang pertama itu faktor internal dari diri sendiri. Jadi dia itu dari kemauan diri sendiri karena memanfaatkan jabatannya sebagai kepala desa.
dan dia terus menyalahgunakan anggaran yang fantastis itu dari Iya, pemerintahan iya. pusat turun ke desa. Dia untuk seperti membayar utang lah, untuk berfoya-foya, bermain di dunia malam seperti Oh, itu. gitu ya. Dan juga yang kedua itu tidak adanya transparansi terkait dana-dana yang digunakan itu, dan juga apa namanya itu, seperti kita kan seperti kita membeli untuk pembangunan ada selipannya. Oh iya. Dan itu diselewengkan, yang asalnya jadi asal mulanya itu harganya 1 juta jadi 2 juta. Oh ya, Tidak realistis, dan itu yang menjadi faktor penyebab itu. Dari saudara Fatih ada 2 faktor ya barusannya. Oke, terima kasih. Mungkin dari kawan-kawan bisa nambahkan solusi atau bisa menanggapi dari solusinya Fatih mungkin nanti ya di sisi terakhir. Oke, dari saudara Rafael gimana? Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kasus itu? Ya, terima kasih untuk waktunya. Kan yang seperti yang aku jelasin di awal tadi, bahwasanya kalau dengan kasus yang aku bilang ini termasuk ke dalam penyalahgunaan anggaran, pasti dimana kan masyarakat tuh timbul rasa kayak, wah ini tuh kan niat baiknya pemerintah, tapi kenapa kok bisa dimasukkan ke dalam penyalahgunaan anggaran? Jadi seperti gini, pemerintah pada waktu pada situ Pak Anies sendiri kan ingin meningkatkan kualitas ataupun nilai dari Ketika di Jakarta tadi. di Jakarta itu sendiri. Jadi kenapa kok ini disebut sebagai penyalahgunaan anggaran? Mungkin pada saat itu penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan sebagai hal-hal yang memiliki fungsi seperti pembangunan infrastruktur yang lain, jalan ataupun transport, pembangunan infrastruktur yang lain, tapi malah digunakan ke dalam monumen yang justru pada saat itu tidak bertahan lama ataupun tidak, kurang lebih lah 4 bulan setengah. Kalau boleh tahu bahan yang digunakan waktu pembangunan apa? Bambu ya, bukan salah ya? Pada waktu itu monumen yang dibangun yaitu berbahan dasar bambu. Jadi makanya pada saat itu pemerintah sendiri tidak memperhatikan fungsi ataupun Tidak jelas dia ada jelas fungsinya, sehingga anggaran yang sekitar 550 juta rupiah itu terbuang sia-sia, yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan yang lain malah terbuang sia-sia. Terus faktor yang kedua yaitu kenapa kok hal ini bisa disebut sebagai penyalahgunaan anggaran? Karena pada saat itu masyarakat sekitar DKI Jakarta memiliki timbul kontra. Seperti yang aku jelasin di awal ya, kan seharusnya yang anggaran bisa digunakan untuk fungsi yang lain, tapi dengan keinginan pribadinya Pak Anies, sehingga anggaran tersebut terbuang sia-sia, sehingga masyarakat sekitar beranggapan kalau anggaran itu disalahgunakan. Yang justru buat hal penting malah tidak penting, seperti itu. 2 faktor tersebut lah yang mungkin kasus saya tuh dibuat seperti disebut seperti penyalahgunaan anggaran. Mungkin sekian. Oke, terima kasih dari saudara Rafael. Mungkin dari kawan-kawan juga bisa nambah deh ya dari saudara Rafael tentang menambah solusi atau menanggapi solusi yang sudah disebutkan barusan. Mungkin dari saudara Farid bisa apa ya? Kok bisa sih PT Indofood ini? Apa yang menyebabkan faktor-faktor terjadinya kok PT Indofood ini kok bisa langsung apa? Apakah hanya untuk mencari keuntungan? Apakah emang ingin membawa nama baik Indonesia di luar negeri dengan produknya yang bagus, tapi fakta yang terjadi produknya kok gitu ya, kandungan gizinya nggak sesuai gitu. Itu juga menjadi salah satu faktor. Karena kan di dalam dunia bisnis kita juga apa ya, mungkin beberapa oknum tidak memulihkan kesehatan, tapi lebih dengan bisnis. Keuntungan. Iya. Dan mungkin juga dari pihak pemerintah kurang ada kepedulian tentang hal itu. Tidak cek kembali ya, mungkin lewat BPOM atau Kemenkes kita bisa cek lagi ya sebelum ekspor ya. Sebelum ekspor kan jelas kan standarisasi kesehatan kan nggak sama kayak gitu. Beda-beda. Terus kan negara kan apa sih kok negara yang kok mudah banget ngasih izin ekspor ya? Itu kan negara kan yang penting apakah yang demi pendapatan negara, sehingga kan tidak melihat kembali akan ada akibat itu citra buruk di luar negeri tentang Indonesia mengenai kuliner ataupun produknya dari PT Indofood itu sendiri. Menurut Anda gimana? Apakah pemerintah ini apa ya, gak mencari keuntungan saja gak sih? Ya, mencari pendapatan negara kok gitu. Izin mudah gitu ya. Izin mudah. Benar, itu juga salah satu faktor. Itu faktor ya. Oke, baik. Jadi mungkin ini saja
dari kami beberapa tentang solusi yang ditawarkan ya dari kami. Mungkin dari sesi terakhir yaitu maaf, sesi ketiga yaitu tentang solusi ya, tentang solusi. Jadi dari sini kami akan memaparkan tentang beberapa solusi yang akan kami sampaikan di video ini dari saya sendiri, yaitu mengenai kasus nepotisme yang dilakukan oleh mantan ketua MK. Jadi untuk solusi dari saya, pertama, saya mempunyai dua solusi. Yang pertama yaitu anggota DPR RI pada khususnya itu ya, khususnya yang bagian partai anggota DPR RI yang berlatar belakang partai politik oposisi yang tidak pro Jokowi. Nah itu kan kemungkinan memang pada dasarnya pastinya kan anggota DPR RI itu mayoritas partai yang mendukung Jokowi kan. Tapi kan pastikan ada 1, 2, 3 anggota DPR yang tidak pro Jokowi. Ya mereka juga takut kadang ya untuk speak up. Tapi demi kepentingan bangsa itu mereka harus berani untuk speak up bahwasanya perancangan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan asas Pancasila. Itu pertama, solusi dari saya. Terus kedua itu dalam sidang keputusan yang memimpin sidang itu harusnya dari golongan netral. Nah, tapi ini kok langsung ya memang kebetulan sih waktu itu mantan ketua MK-nya pamannya Gibran waktu itu. Tapi dalam sidang yang sangat potensi menimbulkan sengketa ya, menimbulkan konflik di pastinya juga para masyarakat juga menimbulkan pertanyaan kan ya. Nah itu harus dari golongan netral yang memimpin sidang keputusan agar tidak terjadi konflik yang kita ketahui bersama ya, seperti itu. Itu saja sih dari saya. Mungkin dari teman-teman juga akan bisa menambahkan solusi nanti ya. Ya. Saya lempar ke saudara Fatih. Mungkin apa sih solusi yang Anda bisa sampaikan dari pembahasan tadi? Baik, menurut saya pribadi ya. Iya. Solusi yang dapat kita pakai untuk mengatasi hal tersebut adalah musyawarah desa. Jadi kita mengadakan musyawarah desa, masyarakat desa dan juga pihak aparat desa. Jadi aparat desa itu memaparkan terkait dengan program kerja dan juga dana yang telah ditunjukkan dari pemerintah pusat itu kan banyak kan? Banyak ya, pasti itu banyak ya. digunakan untuk apa saja itu harus itu. Nah, ketika tidak sesuai, masyarakat bisa langsung protes. Ini kok begini. Kalau musyawarah bisa nggak sih? Bisa ya. Kalau sudah terjadi kan kadang masyarakat itu takut untuk menyalurkan aspirasinya. Iya benar-benar ya. Kadang nanti takut diancam atau gimana kan, ada saja kan. Iya, jadi harus ada musyawarah ya. Musyawarah. Ada musyawarah. Oke. Ada forum. Oke. Good point. Oke, kita lempar ke saudara Rafael. Mungkin apa sih solusi yang Anda bisa sampaikan dari kasus yang Anda sebutkan barusan? Mungkin di sini saya ingin memberikan satu solusi ya. Kan karena mungkin ini tuh untuk peningkatan daerah DKI Jakarta, sepatutnya kita sebagai masyarakat ataupun kita sebagai orang yang bertempat tinggal di DKI Jakarta, kita tuh harus mengungkapkan kita tuh seperti apa kepinginnya pada masyarakat. Karena mungkin kita kan negara demokrasi ya, sepatutnya kita tuh bebas untuk berpendapat ataupun berkeinginan sesuatu pada kepala pemerintah ataupun jajaran pemerintah sendiri. Untuk dari saya ya, solusi yang bisa saya berikan yaitu kita beranggapan kita sebagai pemerintah nih, kita sebagai pemerintah mengadakan survei kepada masyarakat sehingga anggaran yang akan kita keluarkan nanti dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Jadi kita melakukan survei kepada beberapa desa ataupun tempat-tempat yang mungkin itu bisa berpeluang untuk menambah pendapat atau dari masyarakat misalnya itu, dengan kita melakukan survei melalui G-Form tadi, sehingga masyarakat yang memberikan pendapat itu melalui G-Form, pemerintah itu tahu sehingga dapat merealisasikan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Mungkin seperti itu. Ini ya. Oke, terima kasih saudara Rafael. Mungkin saya lanjuti dari saudari Farid. Tadi kan Anda sudah menyebutkan faktor-faktor yang terjadi ya. Iya. Pasti kan Anda juga bisa memberikan solusi sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi saya sih kan ingat barusan kalau standarisasi di setiap negara kan berbeda. Ya, berbeda. Kan harus ada pihak yang harus mengecek kembali itu siapa sih? Kandungan gizi itu. Mungkin dari pihak BPOM ya. BPOM. Iya. Oh iya. Mungkin dia juga bisa cross-check untuk standar di Indonesia sama negara lain, gimana kalau mereka mau ekspor Produk-produknya. tertentu ya. Maksud rekomendasi gak sih? Iya, juga. Kasih contoh ini loh yang baik untuk kalau kamu ekspor ke
di Taiwan atau di Malaysia ini rekomendasinya nggak sama yang di Indonesia gitu, masih berbeda standarisasi kesehatannya. Oke, good point. Selanjutnya, oke, terima kasih kawan-kawan telah memaparkan tentang solusi yang Anda sebutkan barusan. Kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi terakhir, yaitu tanggapan ya. Jadi mungkin dari kawan-kawan saya sudah memberikan solusi barusan ya. Mungkin dari kawan-kawan bisa memberikan solusi Anda sendiri tentang permasalahan tadi, jadi juga bisa menyampaikan solusi Anda. Kayak gitu. Jadi pertama saya ulang kembali ya. Jadi dari saya itu solusi saya itu pertama, anggota DPR RI yang notabene partai politik yang oposisi itu harus berani speak up. Pertama solusi saya. Solusi kedua yaitu waktu sedang keputusan, kalau memang waktu itu kebetulan pamannya Gibran, tapi dalam sidang keputusan yang menimbulkan potensi sengketa itu harus dievaluasi, serta kalau bisa itu menunjuk hakim yang netral, jangan yang memiliki keterikatan keluarga. Akhirnya apa? Nepotisme yang akan dikemukakan oleh masyarakat seperti itu. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin menyampaikan solusi atau ingin menanggapi atau setuju gimana? Di sini saya mungkin izin ya. Kasus nepotisme sebenarnya tuh tidak melulu dari Pak Jokowi sendiri ya. Mungkin ada beberapa daerah yang justru pada masa kepemimpinannya itu saling berketerikatan keluarga. Jadi mungkin kasus yang mungkin pernah viral yaitu kasusnya Kaisang. Kaisang juga ya. Adanya Gibran, Pak. Adanya Gibran. Ya. Jadi mungkin dengan keterikatan keluarga memberikan jalan kepada saudara-saudara atau keluarganya. Mungkin solusi yang bisa saya tanggapi yaitu kita sebagai masyarakat sepatutnya kita juga tidak buta lah dengan hal-hal yang nepotisme. Kita sebagai masyarakat berhak untuk berpendapat bahwasanya kalau hal-hal tersebut itu salah, tidak bolehlah kita tutup mata atau tidak kita speak up ke pemerintah itu sendiri. Dengan kita melakukan aksi ataupun konsolidasi ke pemerintah itu pasti bakal tahu dengan bahwa kalau dia lakukan itu salah, itu salah. Terus mungkin solusi yang kedua, kita ini di dunia digitalisasi ya. Dengan digitalisasi juga bisa membangun perkembangan negara kita. Oke, viral kemarin panggilan darurat itu ya. Peringatan darurat ya. Mungkin di digitalisasi itu kan kita juga bisa untuk mengungkapkan aspirasi dengan membuat statement di peringatan darurat itu kan, dengan kita melakukan hal itu pemerintah juga bakal tahu hal-hal itu juga yang dilakukan salah, sehingga bisa untuk hal evaluasi untuk kedepannya supaya tidak dilakukan kembali. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih ya. Dari saudara Rafael juga bisa menambahkan solusi yang saya sebutkan barusan. Oke, saya lempar ke saudara Fatih. Barusan kan Anda sudah menyebutkan beberapa solusi kan ya. Pasti kawan-kawan di sini apakah mau diulang kembali? Boleh kawan-kawan? Mau diulang kembali atau tidak? Atau langsung menanggapi? Mau diulang? Oke, ulang saja mungkin. Untuk solusi yang saya paparkan tadi kan terkait dengan kita harus mengadakan, sebagai masyarakat itu mengadakan musyawarah desa dengan aparat desa agar apa yang dikerjakan itu jelas dan tidak gimana? Black musyawarah kan, tapi kan juga bingung kadang ya harus siapa yang menjembatani antara pemerintah desa dengan masyarakat. Iya. Ya paling kau nggak salah sih, ormas bisa nggak sih ya? Kalau bisa menjembatani nggak menurutmu? Bisa, jadi ormas tuh juga sebagai wadah buat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi untuk disampaikan ke pemerintah desa sih, kalau menurut saya. Oke, jadi ormas bisa juga ternyata ya? Bisa. Ya. Jadi mungkin dari saudara Farid juga menambahkan bahwasanya ormas itu bisa juga sebagai solusi ya dari permasalahan yang terjadi gitu. Untuk menjembatani antara masyarakat desa dengan pemerintah desa. Oke, terima kasih dari saudari Farid. Selanjutnya dari saudara Rafael barusan apa ya? Faktor-faktor, maksudnya solusi yang ada sebutkan barusan. Solusi saya sebenarnya satu ya, kayak mengadakan survei kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat itu juga ikut campur dalam proses pengaliran anggaran untuk pembangunan infrastruktur itu sendiri. Jadi seperti itulah dengan mengadakan survei melalui form digitalisasi itu. Iya. Saya memang benar juga, tadi kan sudah sebutkan ya. Saya setuju sih.
kita kan sebagai mahasiswa kan sering ya pakai fitur GForm ya pastinya ya, dalam baik tugas kayak ataupun pengumpulan tugas ya gitu. Jadi ya kita sebagai Gen Z ya tentunya pada dasarnya kita harus benar bisa memanfaatkan fitur aplikasi atau fitur internet yaitu GForm. Karena kita ketahui GForm itu salah satu yang bisa memudahkan pertama yaitu jangkauannya luas ya, jangkauannya luas. Pertama juga yang kedua itu tidak memakan biaya yang banyak. Kan fitur doang kan, jangan ngeluarin biaya banyak ya. Yang pertama itu GForm. Jadi saya setuju aja sih dari saudara Rafael juga, selain aksi barusan ada sebutkan ya. Selain aksi juga melewati yaitu salah satu fitur aplikasi bernama GForm. Itu dari saya. Selanjutnya dari saudari Farin, barusan apa ya solusi yang Anda paparkan barusan? Jadi solusi saya tuh mungkin dari pihak BPOM bisa lebih revisi tentang kandungan yang Zat gizi yang ada bisa, sana ya. Belum diekspor gitu ya? belum diekspor. Belum diekspor ya, karena kan bisa ngasih citra buruk dari konsumen. Mungkin dari saudara-saudara yang ingin menanggapi mungkin saudara Fatih. Baik, untuk solusi yang dipaparkan oleh saudara Farin itu sudah bagus. Cuma saya ingin menambahkan pihak BPOM itu lebih meningkatkan terkait dengan meneliti zat-zat yang terdapat dalam itu, Iya. dalam produk tersebut, dan bisa berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan juga kan. Iya. Nah, dan juga untuk terkait keuangan Anggarannya. pihak BUMN itu harus mengawasi betul-betul Anggarannya itu anggaran gitu banyaknya, kenapa produknya cuma segini dan kualitasnya tidak sesuai. Tidak sesuai ya. Seharusnya kan kalau anggarannya tinggi kan kualitasnya betul. juga baik. Betul. Tapi kenapa kok anggarannya tinggi tapi kok kualitasnya buruk gitu ya? Betul. Kan konsekuensinya kan citra buruk Indonesia ya. Indonesia, ya. Rusak ya gitu ya. Macam. Baik, baik. Oke. Mungkin ya cukup asik ternyata ya pembahasan kita pada sore kali ini. Sepertinya emang kita sih kalau pengennya ingin lanjut aja ya pembahasan karena cukup asik ya pembahasannya ya. Tapi kita juga mengingat bahwasannya kita dibatasi waktu juga ternyata ya dengan kesibukan sendiri masing-masing. Mungkin kita sudah cukupkan ya untuk sore kali ini pembahasan diskusi kali ini. Saya mewakili teman-teman menyampaikan apabila ada tutur kata baik tutur kata yang menyakiti individu maupun golongan tertentu, dan apabila ada dari perilaku kami yang menimbulkan rasa dari kalian yang ingin kami cek kembali, jadi kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik tutur kata maupun perilaku. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.